Hai teman-teman, kali ini saya akan kolaborasi dengan Rozikin. Jadi, apa yang Rozikin inginkan dari Aru? Jadi alasan saya mengundang Kakak Aru untuk kolaborasi karena saya ingin mengajukan pertanyaan satu saja nggak banyak. Jadi apakah Kak Aru sudah siap dengan pertanyaan pertama? Siap dong, kapanpun Aru siap dengan pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman Kak Aru ketika menjadi seorang guru? Jadi, saya akan menjawab pertanyaan Rozikin bagaimana pengalaman saya ketika saya menjadi seorang guru, tapi saya akan menjelaskan lewat videoku yang ini ya. Oke, mari kita tonton. Kalau kalian udah ngikutin aku dari dulu, kalian pasti udah tahu banget kalau aku ini ngajar dari SD. Tapi sebelum itu, aku sempat jadi guru TK selama 2 semester. Nah, dari pengalaman itulah aku mulai ngerti ternyata karakter anak-anak tuh ada macam-macam banget ya. Ada yang anteng, duduk manis sambil senyum-senyum sendiri, nggak tahu mikirin apa. Ada yang aktif, jalan-jalan terus kayak orang kerasukan. Ada juga yang hiperaktif, kayak bocil habis minum seteko kopi. Bahkan ada yang menurutku ini udah over hiperaktif ya. Ya gimana ya, itu anak, itu bocil berasa punya energi cadangan gitu di punggungnya. Asli nggak bisa habis tuh energi. Aku tuh tiap hari rasanya tuh udah kayak di barak tau nggak. Karena mesti ngurusin anak-anak ini. Tapi ya dari segitu banyaknya pengalaman, aku jadi belajar. Setiap anak tuh unik dan serunya jadi guru tuh ya justru karena keunikan mereka. Dan dari semua masalah itu, alhamdulillah ya, masih bisa kuatasi gitu. Selama aku kerja di sana, aku belum pernah ngerasain tersiksa banget ya. Kecuali pas momen satu ini. Jadi, waktu pelajaran mewarnai, aku biasanya kan bagi-bagiin krayon ke anak-anak. Aku panggil tuh mereka satu persatu. Wahyu, Billy, Kai, Idang, Vinat, Bolu, Bolu. Nah, ada satu anak yang namanya Bolu. Dia ini biasanya hiperaktif banget ya. Tapi dia jadi pendiam. Aku panggil dia sampai 3 kali, baru dia mau berdiri dan ambil krayonnya. Sementara anak-anak lain lagi asik-asik mewarnai, tiba namanya Idang teriak dengan suara yang bikin semua orang kaget. Miss, ada bau. Bau. Ih, bau Ih. Aku yang tadinya nggak ada nyium bau apa-apa, tiba-tiba jadi keciuman juga. Dan karena Idang ini heboh banget di kelas, anak-anak lain pun ikutan heboh juga. Semua pada nyari-nyari sumber baunya. Akhirnya aku berdiri di tengah kelas dan bilang, "Oke, Miss nggak bakal marahin kalau ada yang mau ngaku. Nanti teman-teman juga nggak boleh meledek ya. Jadi siapa nih yang lagi sakit perutnya?" Tapi anak-anak pada diam semua, gak ada yang mau ngaku. Jadi aku terpaksa keliling kelas, memperhatikan satu persatu, dan kecurigaanku benar. Di antara anak-anak yang saling tuduh-menduduhan itu, ada satu anak yang diam aja, nunduk dengan muka ketakutan gitu. Ya, itu si Bolu. Aku langsung tahu kalau dia itu yang aku cari-cari dari tadi. Jadi, aku suruh aja anak-anak lain untuk keluar kelas, biar nggak ada yang ngejekin dia. Oke anak-anak, sekarang kita istirahat ya. Kalian boleh main di luar. Oke, terima kasih Kak Aru karena sudah banyak cerita tentang pengalaman Kak Aru. Sama-sama.